Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Agung Tribowo. Dengan teman saya Sylvester Bondan akan menjelaskan mengenai analisis kasus serangan cyber ransomware brand cyber varian Lockbit 3.0. Pada 20 Juni 2024, Pusat Data Nasional Sementara atau PDNS2 di Surabaya menjadi korban serangan ransomware oleh kelompok kriminal cyber internasional Brian Shipper, turunan dari Lockbit 3.0 Black. Insiden ini melumpuhkan layanan digital lintas kementerian atau lembaga termasuk sistem imigrasi di bandara. Penyerangan tersebut menuntut tebusan sebesar sekitar 8 juta US dollar. Pada kasus ini merupakan serangan cyber dengan menggunakan malware jenis ransomware Lockbit 3.0. Ransomware adalah program jahat yang mengenkripsi atau mengunci data pada sistem korban sehingga tidak bisa diakses. Pelaku kemudian meminta uang tebusan untuk mengembalikan akses data tersebut. Dalam kasus BSI, selain enkripsi, pelaku juga melakukan pencurian data kebocoran data search. Sasaran utama adalah lembaga pemerintah Indonesia sebagai Tanaj PDNS2 dengan estimasi 160 hingga 230 instansi terdampak. Masyarakat luas turut mengalami dampak melalui tragedi pada pelayanan publik. Brian Shipper memanfaatkan builder Lockbit 3.0 untuk menghasilkan payload berbahaya. Sebelum serangan utama, penyerang menonaktifkan Windows Defender, mengeksploitasi kredensial lemah, dan menanamkan file berbahaya di server PDNS. Aktivitas abnormal terdeteksi sejak 17 Juni 2024, ditandai dengan permintaan akses sistem yang tidak wajar, penonaktifan antivirus, serta peningkatan trafik jaringan yang mencurigakan. Dampak dari kasus ini untuk individu, masyarakat mengalami keterlambatan pelayanan publik seperti antrian panjang di bandara akibat sistem imigrasi lumpuh dan penundaan penerbitan paspor maupun visa. Selain itu, terdapat risiko kebocoran data pribadi warga negara. Untuk organisasi, ratusan instansi pemerintah kehilangan akses terhadap data sistem digital. Kepercayaan publik menurun dan reputasi tata kelola keamanan dan data pemerintah tercoreng. Pada layanan publik, layanan administrasi digital termasuk perpajakan dan perizinan terganggu secara signifikan. Hal ini menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap transformasi digital pemerintah. Pemerintah menolak membayar tebusan. Kasus ini terkait langsung dengan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP) yang mewajibkan pengendalian data untuk menjaga keamanan informasi. Kegagalan memenuhi standar Undang-Undang PDP dapat berimplikasi pada sanksi administratif dan kerugian reputasi. Pada tindakan pencegahan, isolasi PDNS2 dan imigrasi layanan ke pusat data alternatif. Pemulihan bertahap dilakukan dengan memanfaatkan kunci deteksi gratis yang dirilis pada awal Juli 2024. Koordinasi lintas lembaga antara Kominfo, BSSN, PT Telkom, dan Kemenko Polhukam. Presiden memerintahkan audit menyeluruh serta menguat data kelola pusat data nasional. Kasus ini menjadi momentum bagi lembaga pemerintah untuk meningkatkan kapasitas sumber daya manusia di bidang keamanan siber. Pelatihan insiden respons, simulasi phishing, dan literasi digital ditekankan untuk pegawai dan masyarakat. Baik, di sini saya akan melanjutkan yaitu di perlindungan dan pencegahan. Nah, untuk mencegah organisasi dan individu itu, organisasi dapat menerapkan multifaktor
backup data dan strategi 321 dan sistem EDR atau XDR. Nah, individu juga harus menjaga keamanan kredensial, mewaspadai phishing dan memperbarui perangkat secara rutin. Nah, lalu untuk pencegahannya kita harus meningkatkan kesadaran. Nah, pemerintah, regulator, dan lembaga keuangan harus gencar melakukan kampanye edukasi tentang ancaman cyber. Nah, sosialisasi mengenai pentingnya kata sandi yang kuat, atau autentikasi 2 faktor, dan cara mengendalikan email mengenali email penipu harus menjadi prioritas. Nah, lalu ada rekomendasi keamanan, yaitu ada layer security. Nah, layer security ini menggunakan kombinasi freeware, sistem deteksi intrusi, antivirus canggih, dan teknologi endpoint detection dan response. Lalu ada enkripsi data. Nah, ini nih jadi enkripsi data ini semua data sensitif, baik yang sedang transit maupun yang tersimpan, harus dienkripsi dengan standar yang kuat. Nah, lalu ada strict access control. Jadi strict access control ini menerapkan prinsip less privilege, di mana setiap penggunaan hanya memiliki akses ke data dan sistem yang benar-benar mereka butuhkan untuk bekerja. Lalu yang terakhir itu ada disaster recovery plan. Nah, disaster recovery plan memiliki data cadangan, atau dia membackup data yang terisolasi dari jaringan utama dan rutin diuji, sehingga jika terjadi serangan cyber, data dapat dipulihkan tanpa membayar tebusan. Nah, lalu berikutnya ada analisis etika. Pemerintah sebagai pengendali sistem memiliki tanggung jawab etis dan hukum untuk menjaga keamanan data masyarakat. Kegagalan PDNS 2 memperlihatkan lemahnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan data. Kepatuhan terhadap UU PDP dan standar internasional seperti ISO 27001 serta NIST CSV merupakan kewajiban entitas sekaligus hukum. Nah, penilaian sistem keamanan PDNS menunjukkan kelemahan signifikan, antara lain kekurangan reduksi, lemahnya proteksi endpoint,